kota rasis paling gila dalam sejarah. Nggak peduli lagi mau kamu ras Arya atau bukan, kulit kamu hitam, apa putih, agama kamu apa. Tapi apa yang nggak bisa mereka tolerir adalah kota Orzagenorosh dikenal sebagai Bandlik City. Itu berlangsung selama hampir 60 tahun. Di tahun 1920-an, di sebuah kota kecil di Orzagenorosh, ada dua bersaudara yang hobi main bola. Kakaknya bernama Rudolf Dassler, yang suka dipanggil Rudi, dan adiknya itu bernama Adolf Dassler, yang biasa dipanggil Adi. Dua bersaudara ini, meskipun mereka hobi main bola, mereka nggak pernah punya sepasang sepatu bola. Akhirnya, karena kebiasaan main bola nyeker, Adi bilang, "Kak, gimana kalau kita bikin sepatu bola sendiri?" Dan kakaknya pada saat itu nggak setuju. Akhirnya adiknya mulai muter otak gimana caranya dia bisa bikin sepatu bola. Dia mulai belajar caranya, dia ngumpulin bahan-bahan yang ada di sekitar mereka, bahan-bahan bekas yang bisa dipakai. Akhirnya jadilah prototipe dari sepatu bola karya si Adi. Nah, begitu ngelihat sepatunya dipakai sama Adi, kakaknya Rudi itu juga mau sepatu yang sama. Akhirnya dia minta adiknya untuk bikinin sepatu yang sama untuk dia. Adi pun bikinin untuk kakaknya. Hingga ketika mereka main bola, teman-teman yang lain ngelihat sepatu mereka, anak-anak yang saat itu nggak mampu untuk beli sepatu bola juga order satu dari Adi. Akhirnya Adi bikin setiap orderan dari teman-teman main bolanya. Hingga Rudi bilang kalau sepatu kita itu bagus, gimana kalau gua sebarin ke lebih banyak lapangan bola. Akhirnya Rudi ini mulai keliling-keliling karena ada satu kemampuan khusus yang dimiliki sama Rudi, yaitu dia jago ngomong, pintar negosiasi, relasi dan koneksinya ada di mana-mana. Akhirnya menggunakan semua koneksi yang dia punya, Rudi mulai menyebarkan sepatu mereka. Dan karena penjualannya udah mulai banyak, akhirnya mereka berhasil untuk mendirikan sebuah pabrik yang kemudian disebut pabrik sepatu Dassler. Beberapa tahun kemudian pabrik itu semakin berkembang dan semakin berkembang. Hingga di tahun 1936, Pak Kumis mengadakan sebuah Olimpiade di Jerman. Dan tujuan dari Olimpiade itu udah pasti untuk memperlihatkan kepada dunia betapa superiornya bangsa Arya. Nah, terlepas dari ras mereka, ada seorang pelari yang udah sering memenangkan lomba-lomba sebelumnya yang ikutan di Olimpiade tersebut. Dan pelari itu bernama Jesse Owen. Dua bersaudara ini ngedeketin Jesse Owen dan nawarin Jesse untuk make sepatu Dassler. Akhirnya Jesse dapat juara satu, dan itu pastinya bikin Pak Kumis nggak senang. Dan itu adalah pertama kalinya Pak Kumis melirik ke pabrik sepatu Dassler. Karena sepatu itu dipakai sama Jesse Owen, membuat marketingnya makin jos, sehingga sepatu Dassler kemudian tersebar ke lebih banyak kota yang ada di Jerman. Hingga Rudi bilang, kalau bukan karena koneksi gua, kalau bukan karena skill marketing gua, sepatu Dassler itu cuma mainan anak-anak main bola. Dan Adi bilang, kalau bukan gua yang bikin, kalau bukan gua yang desain, kalau bukan gua yang inisiatif untuk bikin ini sepatu, lo nggak akan pernah bisa jual sepatu apapun. Dan ternyata perdebatan kedua anak kecil ini nggak cukup sampai di situ aja. Jadi saat itu, ketika Perang Dunia Kedua, Jerman mewajibkan setiap pabrik-pabrik yang ada di Jerman wajib support pasukan Pak Kumis. Nah, jadi yang punya pabrik mobil harus bikin mobil, yang punya pabrik sepatu harus bikin sepatu, dan of course, pabrik sepatu Dassler menjadi sepatu yang dipakai sama tentara Kumis. Dan saat itu, ketika Jerman diserang oleh pasukan sekutu, dua bersaudara ini masuk ke basement yang ada di bawah pabrik mereka. Dan ternyata yang duluan masuk ke bunker di basement itu adalah Adi. Dan Rudi masuk di waktu yang bersamaan ketika pasukan sekutu ngebom tepat di atas mereka. Adi di situ bilang, wah si bangsat ini udah datang lagi. Dan yang didengar oleh Rudi adalah Adi itu nggak seneng Rudi masuk ke bunker yang sama. Sementara Adi bilang seperti itu pas ketika bom sekutu jatuh di atas mereka. Jadi sebenarnya Adi itu ngatain pasukan sekutu bangsat, atau justru ngatain kakaknya si Rudi. Kok kamu tahu, coba komen di bawah. Begitu Perang Dunia Kedua berakhir, Rudi itu ditangkap oleh pasukan sekutu. Dan alasan penangkapan Rudi adalah karena ada orang yang melapor ke sekutu bahwa Rudi itu bagian dari Gestapo. Gestapo itu mata-mata pasukan
kumis. Gara-gara itu, Rudy dipenjara sama sekutu selama 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu, nggak pernah sekalipun Adi datang untuk menjenguk kakaknya, si Rudy. Tuduh-tuduhan makin parah, konflik makin memanas. Akhirnya begitu Rudy keluar dari penjara, mereka akhirnya memutuskan untuk memecah perusahaan Dassler. Setengah untuk si adik dan setengah untuk si kakak. Si adik kemudian menamakan perusahaannya dengan Adi Dassler, Adidas. Dan kakak ngasih nama perusahaannya dengan Rudo. Karena Rudy ngerasa Rudo itu nggak seru, nggak bagus ya sebagai sebuah merek, akhirnya dia pakai nama Puma, ya, sesuatu yang melambangkan kemenangan pertama mereka di Olimpiade 1936. Nah, permusuhan Adi dan Rudy ini nggak sekedar membuat mereka terpecah menjadi dua pihak, tapi bahkan mereka membuat kota Erzgebirge itu terpecah menjadi dua bagian, dan kota itu menjadi kota rasis paling gila dalam sejarah, dimana orang-orang udah nggak peduli lagi mau kamu ras Arya atau bukan, kulit kamu hitam, apa putih, agama kamu apa, nggak peduli. Tapi apa yang nggak bisa mereka tolerir adalah kalau gua pakai Puma dan lo pakai Adidas. Jadi saat itu kota Erzgebirge dikenal sebagai Bandneck City, kota merunduk. Kalau anak zaman sekarang merunduk karena kebanyakan main gadget, saat itu orang Jerman kalau jalan itu merunduk. Kenapa? Untuk ngelihat sepatu yang di depannya apa. Kalau sepatu yang di depannya Adidas, kita musuh kalau gue pakai Puma, ya. Dan kalau sepatu yang di depan gue adalah Puma, nggak peduli siapa lu, ras lu apa, agama lu apa, kita otomatis jadi teman. Dan itu berlangsung selama hampir 60 tahun. Gila emang. Super gila. Dan parahnya lagi, kalau lo kerja di Adidas, lo nggak boleh nyekolahin anak lo di sekolah yang ada di wilayahnya Puma. Lo harus sekolahin anak di wilayahnya Adidas. Lo harus ke rumah sakit di wilayahnya Adidas. Lo harus makan di restoran di wilayahnya Adidas. Kalau lo pakai Adidas, lo makan di restoran wilayah Puma, lo adalah pengkhianat. Segila itu. Gak habis pikir gua, sebegitunya rasisme sepatu yang ada di Jerman pada saat itu. Hingga setelah Adi dan Rudy meninggal, permusuhan itu dibawa dan diwariskan ke anak mereka, yaitu Horst Dassler, anaknya Adi, dan Armin Dassler, anaknya Rudy. Nah, persaingan kedua anak ini memuncak ketika Piala Dunia tahun 1954. Jadi kedua anak ini nawarin sepatu mereka agar dipakai sama timnas Jerman. Dan di saat itu karena mereka saudara, otomatis pelatihnya atau manajernya itu akan mendengar pitching dari keduanya. Baru dia kemudian akan memutuskan dia akan milih sepatu Puma atau sepatunya Adidas. Dan seperti yang kita tahu di awal, skill marketingnya Rudy itu nggak main-main. Dia bilang betapa unggulnya kalau Jerman pakai sepatu Puma, terus ini juga adalah karya anak bangsa Jerman dan lain sebagainya. Dia pitching dengan sebaik yang dia bisa, nego sebaik yang dia bisa nego ke pelatihnya Jerman. Dan itu pula yang dilakuin sama Adidas. Tapi Adidas ngelakuin satu hal yang nggak bisa dilakuin sama Puma, yaitu sepatu modifikasi. Adidas bilang ke si pelatih bahwa kalau Jerman pakai sepatu Adidas, sepatu ini adjustable. Bawahan dari sepatu bola itu bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Jadi kalau nanti pas kita tanding cuacanya itu kering, kita pendekin grip bawahnya. Tapi kalau ternyata hujan, kita panjangin. Jadi pemain kita itu nggak bakal jatuh kalau hujan, nggak bakal keseret karena gripnya bisa dipanjangin dan itu kuat. Tentunya sebagai pelatih pastinya dia milih Adidas. Menariknya di final Piala Dunia, emang kondisinya nggak kering ya, agak hujan di saat itu. Jerman Barat melawan Hungaria dan akhirnya mereka memenangkan Piala Dunia, dan itu membuat Adidas itu terbang dan dikenal oleh seluruh dunia. Dan di saat itu Puma merasa kesel. Hingga di tahun 1970 Puma membalas kekalahan mereka terhadap Adidas. Apa yang dilakuin sama Puma? Mereka bayar Pele, pemain terhebat di dunia pada saat itu, tahun 1970, di mana mereka propose ke Pele untuk pakai Puma, dan sebelum kick off dimulai, Pele diminta untuk ikat sepatu. Dan cuma gara-gara Pele ngikat sepatu sebelum kick off, itu menjadi ajang marketing paling gila juga dalam sejarah, karena cuma dengan satu shoot yang simple Pele ngikat sepatu itu membuat jutaan orang berbondong-bondong nyari sepatu yang dipakai sama Pele, yaitu sepatu Puma. Dan dua perusahaan ini di dua generasi itu bersaing satu sama lain untuk menuju ke puncak dunia. Hingga ketika Armin dan Horst meninggal, Adidas dan Puma
diteruskan ke anaknya mereka lagi, dan anak ini masih bermusuhan. Tapi ada satu perbedaan yang dilakuin sama generasi ketiga dengan generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama, yaitu Adi sama Rudy, mereka berkompetisi untuk nyalip satu sama lain. Horst sama Armin itu kompetisi buat naik satu sama lain. Dan yang dilakuin sama generasi ketiga ini, gue bahkan nggak mau nyebut namanya, adalah ngehancurin satu sama lain. Jadi saling blokade, saling mendolimi, saling menggunakan sumber daya perusahaan untuk menjatuhin satu sama lain. Itu membuat Adidas dan Puma itu jatuh. Dan disitulah Nike muncul, mengambil kesempatan itu untuk menjadi sepatu bola nomor 1 di dunia. Hingga ketika Adidas dan Puma sama-sama jatuh, Adidas saat itu dibeli sama pengusaha Swiss dan Puma dibeli sama pengusaha Jerman. Dan dalam sejarah dua perusahaan besar itu, di tahun 2006, karyawan mereka itu pertama kali melakukan latih tanding. Di tahun 2006 juga rasisme beda sepatu itu dihancurkan di Jerman. Karena sekarang pemiliknya udah bukan lagi dari keluarga Dassler. Dan dari story ini, satu hal yang mungkin kita bisa pelajari bahwa permusuhan itu sesuatu yang pada akhirnya akan menghancurkan kedua-duanya. Tapi yang bisa kita lakuin untuk bisa berkembang, untuk bisa maju adalah rivalitas. Rivalitas yang dilakuin sama Adi Dassler, yang dilakuin sama Rudy, yang dilakuin sama Horst, yang dilakuin sama Armin. Gimana caranya kita bisa bangkit selalu untuk di atas saingan kita, bukan untuk ngehancurin orang yang kita saingin, seperti yang dilakuin sama generasi ketiga. Makanya ada pepatah Italia yang terjadi di kisah ini, yaitu when it comes to family business, ya, ketika ngomongin tentang bisnis keluarga, itu generasi pertama bikin, generasi kedua expand, generasi ketiga itu hancurin. Dan itu yang terjadi di Adidas dan Puma, dan sangat disayangkan perusahaan sepatu top 2 dan top 3 dunia hari ini udah nggak dimilikin sama keluarga founder. Tapi kalau menurut lo, lebih baik menjadikan saudara itu rival atau sekutu? Coba komen pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di history berikutnya.